2 dikurangi 1. Jadi 2A sama dengan 1, jadi A adalah setengah. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kondisi dalam musim-musim seperti ini, karena akan banyak sekali penyakit batuk pilek. Jangan sampai kalian sakit dan mengganggu proses kalian dalam belajar. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi inverse. Nah, jangan lupa juga tonton video-video lainnya di channel ini ya, karena pasti video-video channel ini akan bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Konsep fungsi inverse. Nah, inverse merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Untuk lambangnya adalah f pangkat min 1x. Nah, contohnya seperti ini. Jika f dalam kurung 2 sama dengan 4, maka inversenya itu adalah f pangkat min 1 dalam kurung 4 sama dengan 2. Jadi posisi x dan y-nya saling berkebalikan, dan jangan lupa untuk f-nya dipangkatkan min 1. Langkah-langkah mencari fungsi inverse. Nah, misalkan tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 4x plus 5. Nah, langkah pertama, misalkan fungsi dengan variabel y. Nah, maka menjadi y sama dengan 4x plus 5. Selanjutnya, kita mengolah persamaan y tadi agar menjadi x. Jadi supaya nanti menjadi x sama dengan apa? Nah, maka x ini harus sendirian, jadi 5-nya kita pindah ke kiri, maka menjadi y dikurangi 5 sama dengan 4x. Nah, kemudian kita rubah menjadi x sama dengan y dikurangi 5 dibagi dengan 4. Langkah selanjutnya, tulis variabel x dengan f pangkat min 1x. Sedangkan untuk variabel y, kita rubah menjadi x. Nah, maka bisa ditulis menjadi f pangkat min 1x sama dengan x dikurangi 5 dibagi dengan 4. Nah, jadi fungsi inverse-nya adalah x dikurangi 5 dibagi dengan 4. Jadi, mencari bentuk inverse tidak ada rumus pastinya. Yang jelas hanya bagaimana cara kita merubah dari bentuk y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kasus dalam mencari fungsi inverse. Berikut cara bagaimana menyelesaikannya. Nah, yang pertama, fungsi linear. Nah, tadi ini sudah kita bahas. Contohnya seperti ini. Jika fx sama dengan 3x plus 6, bagaimana fungsi inverse-nya? Maka kita buat menjadi y sama dengan 3x plus 6. Kemudian, y dikurangi 6 sama dengan 3x. Jadi nanti x sama dengan y dikurangi 6 dibagi dengan 3. Jadi nanti fungsi inverse-nya adalah x dikurangi 6 dibagi dengan 3. Nah, ini yang simpel dulu. Bentuk selanjutnya, jika fungsinya bentuk pecahan. Nah, contoh seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 5 dibagi dengan x min 4. Nah, maka kita tulis menjadi y sama dengan 2x plus 5 dibagi dengan x min 4. Kemudian penyebut ini, yang x min 4, kita kali silang ke atas. Nah, maka menjadi x kali y dikurangi dengan 4y sama dengan 2x plus 5. Nah, kita kelompokkan. Yang mengandung x kita tulis di sebelah kiri, yang tidak ada x kita tulis di sebelah kanan. Maka menjadi xy dikurangi dengan 2x sama dengan 4y ditambah 5. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kita faktorkan. Kita keluarkan x-nya. Maka menjadi x dalam kurung y dikurangi 2 sama dengan 4y plus 5. Kemudian kita tulis menjadi x sama dengan 4y plus 5 dibagi dengan y min 2. Nah, maka nanti fungsi inverse-nya adalah 4x ditambah 5 dibagi dengan x dikurangi dengan 2. Bentuk berikutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, jadi contoh seperti ini, fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, maka kita tulis menjadi y sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Kita kelompokkan yang ada x-nya di sebelah kiri, sedangkan yang ada tidak mengandung x kita taruh di sebelah kanan. Nah, maka menjadi x kuadrat dikurangi x sama dengan y ditambah 6. Nah, maka selanjutnya kita akan melengkapkan bentuk kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna untuk yang di sebelah kiri. Maka caranya adalah x kuadrat dikurangi x ditambah dengan setengah dikali dengan nilai b.
B-nya adalah min 1. Nah, jangan lupa dipangkatkan 2. Tapi yang perlu kalian ingat, cara kuadrat sempurna hanya boleh dilakukan ketika koefisien dari x kuadrat ini sudah 1. Kalau seandainya belum 1, kalian harus sederhanakan dulu agar bentuk koefisiennya menjadi 1. Nah, kemudian ini kita lanjutkan, maka sama dengan menjadi y plus 6. Jangan lupa ditambahkan dengan hal yang sama juga. Setengah dari nilai B, yaitu min 1, dipangkatkan 2. Nah, kemudian kita tulis menjadi, yang ini tidak perlu kita kuadratkan. Nah, kita cukup tulisnya menjadi dalam kurung X. Karena tandanya minus, kita juga tulis di sininya minus. Nah, dikurangi dengan setengah dari nilainya ini. Ya, nilainya adalah setengah. Tanda minus ini sudah kita masukkan di sini ya, jadi tidak perlu diikutkan. Jadi tinggal setengah kali 1. Nah, setengah. Nah, sama dengan Y ditambah dengan 6. Nah, jangan lupa, ini kita hitung. Setengah dikali min 1 adalah min setengah, dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 1/4. Nah, maka kalau kita hitung X dikurangi setengah, pangkat 2 sama dengan Y ditambah dengan 24 dibagi 4 ditambah 1/4. Nah, maka menjadi X dikurangi setengah, pangkat 2, sama dengan Y ditambah 25/4. Nah, langkah selanjutnya, kita akan akarkan kedua ruas. Nah, maka menjadi X min setengah sama dengan plus minus akar dari Y ditambah 25/4. Nah, maka menjadi X sama dengan plus minus akar dari Y plus 25/4 ditambah dengan setengah. Jadi fungsi inversnya adalah plus minus akar dari X ditambah 25/4 ditambah dengan setengah. Contoh selanjutnya adalah bentuk akar. Nah, fx sama dengan akar x kuadrat min 4. Maka kita tulis menjadi y sama dengan akar dari x kuadrat dikurangi 4. Nah, supaya bentuk akarnya hilang, kedua ruas kita kuadratkan seperti ini. Nah, maka menjadi y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Nah, untuk x kuadrat harus sendirian. Maka menjadi x kuadrat sama dengan y kuadrat ditambah 4. Nah, kemudian supaya ya hilang bentuk kuadratnya, kita akarkan kedua ruas. Maka menjadi x sama dengan plus minus akar dari y kuadrat ditambah 4. Maka fungsi inversnya adalah plus minus akar dari x kuadrat ditambah dengan 4. Setelah ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai fungsi inverse. Nah, yang pertama, bila terdapat sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1, jadi f inverse dalam kurung 4 adalah, nah, saya akan mencoba mengerjakan ini dengan dua cara sehingga kalian bisa paham. Ada beberapa cara ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Cara pertama, kita akan mencari fungsi inversnya terlebih dahulu. Nah, maka bentuk fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 kita rubah menjadi bentuk inversnya. Nah, maka menjadi y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Nah, ingat, bentuk kuadrat tidak harus dengan kuadrat sempurna. Nah, contoh seperti ini, untuk x kuadrat min 2x plus 1 bisa kita sederhanakan bentuknya. Nah, jika difaktorkan sesuai dengan bentuk aljabarnya, dia bisa berubah menjadi x dikurangi 1 kurung kuadrat. Nah, maka nanti setelah ini kedua ruas kita akarkan. Nah, maka menjadi plus minus dari akar y sama dengan x dikurangi 1. Jadi nanti x sama dengan plus minus akar y ditambah dengan 1. Jadi nanti fungsi inversnya adalah plus minus akar x ditambah 1. Nah, jadi ketika ditanyakan f inverse dalam kurung 4, nah yang pertama kita pakai ini, plus minus akar dari 4 ditambah 1. Nah, maka menjadi plus minus 2 ditambah dengan 1. Nah, yang pertama kita pakai yang positif, jadi 2 ditambah 1. Nah, maka hasilnya adalah 3. Atau yang kedua, kita pakai yang bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya jadi min 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah min 1. Jadi nilai inverse dari x sama dengan 4, dia bisa 2, bisa 3, atau bisa min 1. Nah, cara kedua, fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1. Untuk cara ini, kita tidak perlu mencari bentuk inversnya. Nah, misal seperti ini. Yang ditanyakan kan f inverse dari 4. Nah, saya misalkan hasilnya adalah A. Nah, maka ini bisa kita rubah bentuk tulisannya menjadi seperti ini. F dalam kurung A sama dengan 4. Tadi di awal kalau kalian ingat, saya sempat menjelaskan kalau fungsi inverse itu adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi mula-mulanya. Jadi posisi di x dan y-nya bisa saling bertukar tempat. Nah, jadi boleh ya kita tulis seperti ini.
Nah, jadi kita tulisnya menjadi F dalam kurung A sama dengan 4. Nah, maka kita masukkan X-nya menjadi A. Maka menjadi A kuadrat dikurangi dengan 2A ditambah 1 sama dengan 4. Kita pindah ruas 4-nya, maka menjadi A kuadrat dikurangi dengan 2A dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, maka menjadi A dikurangi 3 dikali dengan A ditambah 1 sama dengan 0. Maka A min 3 sama dengan 0, jadi A-nya 3. Atau A plus 1 sama dengan 0, jadi nilai A-nya adalah min 1. Jadi nanti hasil inverse-nya adalah, kalau ditanyakan tadi F inverse dalam kurung 4, maka hasilnya adalah bisa 3, bisa min 1. Contoh selanjutnya, bila terdapat sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 1, jadi f inverse 2 adalah, nah sama kita akan kerjakan ini dengan dua cara. Cara pertama kita cari dulu fungsi inverse-nya. Nah, jadi y sama dengan 2x plus 1. Jadi nanti 2x sama dengan y dikurangi 1. Jadi nanti x sama dengan y dikurangi 1 dibagi dengan 2. Maka fungsi inverse-nya adalah x dikurangi 1 dibagi 2. Jadi nanti kalau ditanyakan fungsi f inverse dalam kurung 2, maka menjadi 2 dikurangi 1 dibagi 2. Hasilnya adalah setengah. Cara kedua, fx sama dengan 2x plus 1. Kita misalkan f inverse dalam kurung 2 adalah A, maka menjadi fa sama dengan 2. Nah, jadi nanti 2A ditambah dengan 1 sama dengan 2. Jadi nanti A-nya ini kita masukkan ke fungsi fx-nya. Nah, maka menjadi 2A sama dengan 2 dikurangi 1. Jadi 2A sama dengan 1, jadi A adalah setengah. Jadi f inverse dalam kurung 2 kan sama dengan A. Nah, karena A-nya setengah, jadi f inverse dalam kurung 2 adalah setengah. Jadi tampak di sini hasilnya tetap sama meskipun dijelaskan dengan cara yang berbeda. Nah, sekian penjelasan video kali ini mengenai fungsi inverse. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam memahami bagaimana cara mengerjakan fungsi inverse. Jangan lupa subscribe channel ini, share video-video di channel ini ke teman-teman kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa merasakan dampak positif dari video-video di channel ini. Nah, jangan lupa juga jika kalian ada ide-ide next video kita akan membahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mendapatkan tugas ataupun soal-soal yang kalian susah untuk mengerjakannya, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya di nomor yang tersedia. Terima kasih.